Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bunda Yuli di pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas materi tentang pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal. Nah, untuk menyelesaikan pembagian pecahan desimal itu sebenarnya ada berbagai cara. Cara yang pertama yaitu kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh, 0,45 dibagi 0,05. 0,45 dibagi 0,05, itu perhatikan, soal tersebut dua angka di belakang koma. Jika kita ingin ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, jadi 45/100 dibagi 5/100. Nah, anak-anak, pembagian pecahan biasa, masih ingatkah kalian caranya? Ya, yaitu dikali, kemudian pecahan yang berada di belakang itu dibalik. 45/100 dikali 100/5. Nah, untuk mempermudah kita dalam menghitung, bisa kita bagi pecahannya terlebih dahulu. 100 dibagi 100 bisa ya. Jadi 100 dan 100-nya kita coret. Nah, tinggal angkanya 45/5. 45/5. 45/5 itu sama saja dengan 45 dibagi 5. Hasilnya adalah 9. Oke, contoh berikutnya. 3,5 dibagi 0,07. 3,5. 3,5 itu satu angka di belakang koma. Jika diubah ke pecahan biasa, sama saja dengan 35/10. Dibagi 0,07. Nah, 0,07 itu dua angka di belakang koma. Sehingga bisa ditulis 7/100. Jika sudah diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, kita ubah operasi hitungnya menjadi dikali, kemudian pecahan yang berada di belakang itu dibalik. 35/10 dikali 100/7. Nah, anak-anak, 100 dibagi 10 bisa ya. Kita coret, 100 dibagi 10 itu sama dengan 10. Sehingga angka yang berada di atas itu adalah 35 dikali 10, yaitu 350 per dibagi 7. 350/7. Nah, 350/7 jika kita bagi, itu hasilnya adalah 50. Pembagian pecahan desimal, contoh berikutnya, 6,4 dibagi 2. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 6,4, satu angka di belakang koma, berarti 64/10. Dibagi 2, itu sama saja dengan 2/1. 64/10 dibagi, kita ubah menjadi dikali, 2/1. Itu kita ubah menjadi 1/2. Sehingga, jika kita kalikan, 64 dikali 1, 64 per 10 dikali 2, itu adalah 20. Nah, anak-anak, jika
Jika kita bagi, itu hasilnya tidak habis ya, alias ada sisanya. Nah, sedangkan kalau pembagian desimal itu, biasanya jika ada sisa, maka hasilnya akan kita bentuk dalam desimal. Oke, 64/20 itu kita selesaikan dengan cara pembagian. Ya. Bagaimana caranya? Hasilnya 3,5, ya. 64 dibagi 20. Kita pakai cara pembagian. 64 dibagi 20, yang mendekati adalah 3. 3 dikali 20 itu 60. Kemudian kita kurangkan, 64 dikurang 60, sisanya 4. Jika masih bersisa, kita tambah bantuan 0, kemudian kita bagi lagi. 40 dibagi 20, ya, jika ditambah 0 berarti kita taruh koma ya. 40 dibagi 20 itu 5, 5 kali 20 itu 40. Dikurang hasilnya. Nah, jadi jawabannya 64 dibagi 20 itu adalah 3,5. Jadi anak-anak, hasil bagi dari 6,4 dibagi 2 itu sama dengan 3,5. Untuk hasil dari pembagian pecahan desimal, usahakan hasilnya tetap dalam bentuk desimal. Anak-anak, sekarang kita ke contoh berikutnya, pembagian pecahan desimal. 8 dibagi 3,2. 8 diubah ke pecahan biasa menjadi 8/1. Dibagi 3,2 menjadi 32/10. Sama dengan 8/1 dikali, dibalik pecahannya menjadi 10/32. 8 dikali 10, 80. 1 dikali 32, itu 32. 80 dibagi 32, itu hasilnya 2,5. Nah, dapat dari 2,5, Bunda ingatkan kembali cara pembagiannya. 80 dibagi 30. 80 dibagi 32, yang mendekati adalah 2. 2 dikali 32 sama dengan 64, dikurang, sisanya 16. Jika masih ada sisa dan tidak bisa dibagi lagi, kita taruh bantuan 0, dan di hasil ditaruh 160. 160 dibagi 32, itu hasilnya adalah 5. 5 dikali 32 sama dengan 160. Dikurang, ya, habis sisanya. Jadi jawabannya 80 dibagi 32 itu adalah 2,5. Anak-anak, biasanya jika pecahan desimal itu dibagi, maka hasilnya diusahakan kembali ke desimal. Nah, lebih menguasai lagi pelajaran tentang pembagian desimal, coba kalian kerjakan latihan berikut. Semangat ya anak-anak! Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.